Langkah hukum apa yang bisa dilakukan oleh seorang investor atau korban investasi yang sebelumnya diajak untuk berinvestasi dengan iming-iming akan mendapatkan keuntungan yang besar setiap bulannya, tapi ternyata keuntungan yang dijanjikan itu tidak pernah diberikan atau zonk, atau bahkan belakangan hari diketahui kalau ternyata investasinya itu bodong atau tidak benar. Lalu, bagaimana dengan orang yang mengajak? Apakah orang yang mengajak untuk dapat berinvestasi itu bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Pertanyaan ini muncul karena aliran uangnya bukan ke rekening orang yang mengajak, tetapi ke rekening orang lain atau perusahaan lain yang menjadi tujuan investasi. Sebelum saya membahas lebih lanjut terkait dengan permasalahan ini, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan di-subscribe, lalu di-like and share, dan di-komen apabila misalnya ada pertanyaan, sehingga bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Investasi bisa diartikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan untuk mengalokasikan atau menempatkan uang atau aset ke dalam suatu badan hukum atau sebuah perusahaan. Adapun investasi ini bisa dalam bentuk dimasukkan dalam bentuk perseroan terbatas atau VT atau CV atau instrumen atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan. Caranya bisa dengan melakukan pembelian saham, obligasi, properti, atau berbagai instrumen keuangan lainnya, termasuk dengan menyetorkan sejumlah uang sebagai modal investasi dari si investor atau penanam modal. Harapannya, si investor nantinya yang kemudian menyetorkan uangnya sebagai modal investasi, nantinya akan mendapatkan keuntungan atau uang atau manfaat sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya antara si investor dengan orang yang atau perusahaan yang menerima investasi. Sederhananya, investasi ini bisa dikatakan sebagai sebuah cara atau strategi bagi investor untuk bisa mendapatkan keuntungan atau mengembangkan kekayaannya. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau ternyata keuntungan yang dijanjikan tersebut itu tidak pernah ditepati, padahal sudah diperjanjikan sebelumnya? Lalu, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh si korban atau si investor untuk dapat memperjuangkan haknya? Sebenarnya, kalau kita berbicara tentang investasi, artinya di sini ada risiko. Jadi, ketika bisnis yang diinvestasikannya ini mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan, maka sama saja uang atau barang yang diinvestasikan si investor itu mengalami kerugian. Nah, ini bisa menjadi risiko. Artinya, tidak selalu berbicara tentang keuntungan atau manfaat yang akan didapat. Jadi, si investor untuk kasus ini tidak bisa menuntut keuntungan dari usaha yang sedang dijalankan. Kalau ternyata bisnis yang dijalankan itu sedang mengalami kerugian. Permasalahannya, banyak investor yang kemudian nyemplungin uangnya atau katakanlah menyetorkan uangnya sebagai modal investasi karena dijanjikan kalau si investor atau dia melakukan invest, maka si investor tersebut itu akan mendapatkan keuntungan sebesar berapa persen gitu setiap bulannya. Bahkan janji kalau si investor akan mendapatkan beberapa persen setiap bulannya itu sampai dituangkan dalam perjanjian kerjasama atau perjanjian investasi. So, buat si investor, langkah hukum apa yang bisa dilakukan oleh si investor kalau ternyata apa yang dijanjikan sebelumnya tidak ditepati atau tidak dilaksanakan? Perlu saya sampaikan, kalau memang orang atau perusahaan yang menjanjikan akan memberikan keuntungan setiap bulannya itu tidak menepati janjinya, seperti yang sebelumnya telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama atau perjanjian investasi, menurut saya ada beberapa langkah hukum yang bisa dilakukan oleh si investor. Pertama, dalam hal ini, investor atau orang yang
menyertakan modalnya dalam sebuah kerjasama bisnis, bisa mengajukan gugatan ingkar janji acuan prestasi ke pengadilan dengan tuntutan agar si orang atau perusahaan yang menerima dana investasi itu memenuhi janjinya atau dihukum oleh pengadilan untuk membayar keuntungan seperti yang telah dijanjikan sebelumnya dalam perjanjian investasi, termasuk untuk mengembalikan modal yang telah diberikan sebelumnya. Lalu yang kedua, dalam hal ini, investor bisa membuat laporan polisi kalau memang dalam perjanjian investasi ini ada unsur dugaan tindak pidana. Misalnya, ada dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Apalagi kalau misalnya ternyata investasi itu hanya sebuah modus dari si pelaku agar si korban atau si investor tersebut itu bersedia menjadi investor dan selanjutnya memberikan sejumlah uang untuk investasi. Ini jelas merupakan sebuah dugaan tindak pidana. Lalu kembali ke pertanyaan awal, bagaimana dengan orang yang mengajak? Apakah kita sebagai korban atau investor bisa memintai pertanggungjawaban si orang yang mengajak atau si pengajak itu, walaupun dalam kasus ini uang si korban atau si investor tersebut itu tidak ditransfer ke rekening si pengajak. Sama halnya dengan yang saya sampaikan tadi, baik secara hukum pidana maupun secara hukum perdata, kalau kita sebelumnya mengajak si investor untuk join bisnis atau katakanlah menginvestasikan atau menyertakan modalnya dalam suatu usaha atau bisnis, meskipun uang itu tidak mengalir ke rekening kita sebagai pengajak, tapi ke rekening sebuah perusahaan atau rekening pribadi orang lain, menurut saya, si pengajak tetap bisa dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Apalagi kalau misalnya si pengajak itu juga ikut sebagai pihak dan menandatangani perjanjian investasi antara si investor dengan si perusahaan yang menerima modal investasi. Jadi bisa dijadikan sebagai tergugat dua atau tergugat lainnya, atau setidak-tidaknya menjadi turut tergugat agar pengadilan turut menghukum si pengajak tersebut untuk tunduk dan patuh sesuai dengan putusan pengadilan. Apalagi secara pidana, perlu saya sampaikan, si pengajak bisa dijerat dengan pasal yang sama, misalnya pasal dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan, dengan menggunakan pasal 55 tentang ikut serta melakukan dugaan tindak pidana atau penyertaan, dan atau pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang membantu pelaku untuk melakukan dugaan tindak pidana. Karena apa? Karena tanpa peran serta dari si pengajak, kemungkinan besar si korban atau si investor tersebut itu tidak akan bersedia untuk menyerahkan uangnya atau menginvestasikan uangnya kepada si pelaku dalam permasalahan ini. Demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian.